Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi pengadaan sumber daya manusia dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anissa MPD dan Ibu Vivin Wildana MPD. Perkenalkan, nama saya Putri Ningtyas Sekawati dengan NIM 22002219 dengan kode sesi 2022-200-219, Prodi Administrasi Pendidikan. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama, pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Yang kedua, hakikat rekrutmen. Yang ketiga, hakikat seleksi. Yang keempat, hambatan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Untuk materi yang pertama yaitu pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Mengapa pengadaan sangat penting? Karena proses ini untuk memperkerjakan individu yang kompeten dan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, di mana harus memastikan bahwa hanya karyawan yang berkualitas dan efektif yang bekerja. Nah, proses pengadaan ini harus dilaksanakan secara selektif dan hati-hati agar organisasi dapat memperkerjakan individu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu hakikat rekrutmen. Pengertian dan tujuan rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menemukan kandidat yang berkualitas tinggi dengan biaya yang minim dan memastikan mereka tetap bersama organisasi. Yang kedua, tujuannya adalah menempatkan kandidat yang tepat pada posisi yang tepat sesuai rencana organisasi. Adapun prinsip-prinsip rekrutmen, yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, dan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Adapun tahapan rekrutmen yang pertama yaitu menentukan posisi yang akan diisi. Yang kedua, memperbaharui deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan. Ketiga, menemukan sumber-sumber pelamar yang memenuhi syarat. Yang keempat, memilih cara komunikasi terbaik untuk menarik pelamar yang sesuai. Untuk strategi rekrutmen, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua tanggung jawab organisasi, yang ketiga strategi kebijakan rekrutmen, yang keempat metode rekrutmen. Selanjutnya sumber-sumber dan metode rekrutmen, di mana sumber-sumber dan metode rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk rekrutmen internal yaitu sumbernya mencari kandidat dari karyawan saat ini. Dan metode yang digunakan meliputi job posting, promosi, rekrutmen mantan karyawan, dan lain-lain.
Sedangkan rekrutmen eksternal itu sumbernya mencari dari luar organisasi dan metode yang digunakan meliputi iklan, kerjasama dengan agen tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama, pendirian organisasi baru. Yang kedua, peningkatan aktivitas organisasi. Yang ketiga, adanya pekerjaan dan aktivitas baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang mengundurkan diri dengan atau tanpa alasan. Yang keenam, adanya pekerja yang pensiun, dan ketujuh, adanya pekerja yang meninggal. Materi selanjutnya yaitu hakikat seleksi. Pengertian dan tujuan seleksi. Pengertian, seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik untuk pekerjaan dengan mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan kandidat tersebut dalam melaksanakan tugas. Sedangkan tujuannya adalah untuk memilih kandidat yang sesuai dengan syarat pekerjaan, kemudian memberikan rekomendasi atau membuat keputusan dalam menerima atau menolak kandidat berdasarkan dugaan, keterampilan, dan kemampuan. Selanjutnya, pendekatan seleksi. Ada dua. Yang pertama, successive hurdle selection approach, di mana membutuhkan calon untuk melalui beberapa tahap seleksi bertahap, dan hanya calon yang lulus yang bisa melanjutkan. Kelebihannya adalah lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Kemudian yang kedua yaitu compensatory selection approach, yang dimana kesempatan sama bagi semua peserta dan kelemahan dalam satu tahap dapat ditutupi oleh kelebihan dalam tahap lain. Kekurangannya itu memerlukan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga. Faktor-faktor penting yang pertama yaitu keterkaitan pekerjaan atau job relatedness, menyangkut validitas dan reliabilitas tes seleksi. Yang kedua, kegunaan atau utility, mencakup manfaat dan biaya dari tes seleksi, serta aspek legal dan praktis. Alat dan tahapan seleksi. Yang pertama, screening lamaran. Yang kedua, tes mengisi formulir lamaran. Yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan. Yang keempat, yaitu wawancara. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi. Syarat-syarat seleksi dan penempatannya. Yang pertama, ada informasi analisis jabatan. Yang kedua, yaitu rencana-rencana SDM. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen. Selanjutnya, materi yang keempat, ada hambatan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Hambatan untuk pelaksanaan rekrutmen ada yang pertama, karakteristik organisasi, citra organisasi, kebijakan, rencana strategik dan SDM, kebiasaan perekrut, pasar tenaga kerja dan pemerintah, daya tarik pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan.
Sedangkan hambatan seleksi, yang pertama tolak ukur, kesulitan mendapatkan penyeleksi profesional, perbedaan persepsi antara manajemen dan penyeleksi, hasil seleksi versus pembiayaan, kemudian yang terakhir adalah kejujuran pelamar. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di forum diskusi atau pada saat presentasi. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.